kita melakukan penanaman dari bibit umbi, tapi umbinya umbi reject kawan-kawan. Jadi walaupun umbi reject tetap kita memanfaatkannya, dan mudah-mudahan nanti dengan cara saya menanam umbi reject seperti ini hasilnya juga bagus seperti umumnya umbi normal kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur? Kita mulai melakukan aktivitas penanaman porang ya. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan ya, kelancaran, dan tidak ada kendala suatu apapun dalam persiapan menanam porang ya. Tetap semangat. Untuk teman-teman yang mungkin baru bertemu dengan channel ini, jangan lupa ya, di klik tombol sukanya, subscribe ya, gratis ya, shockbacker ya, dan dibagikan, insya Allah bermanfaat. Dan ini saya tidak ada pengolahan khusus seperti biasa karena minimnya modal ya teman-teman ya, hanya ala kadarnya saja. Kita pacul buat bedengan tanam gitu. Kita tanam juga umbi, banyak umbi reject yang bagus kita jual. Ya, kita tanam umbi reject macam-macam, ada yang sekilo isi 10-20. Oke, semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, kelancaran ya. Terima kasih sebelumnya untuk dukungan channel ini. Teman-teman sudah meluangkan waktu untuk selalu mendukung perkembangan channel ini ya. Sukses ya, tetap semangat, kita tanam. Oke teman-teman, ini adalah kegiatan saya menanam, dan untuk kali ini saya memanfaatkan umbi-umbi reject teman-teman. Jadi bermacam ukuran, ada juga yang seperti ini nih. Jadi ini kalau umbi normalnya itu sekilo isi berkisar 20. Memang ini cara tanam saya. Jadi kebetulan umbi-umbi reject memang banyak. Waktu itu karena faktornya lahan gitu ya, banyak yang busuk, akhirnya saya pisah-pisah atau saya potong-potong, dibuang yang busuknya. Alhamdulillah ini tumbuh tunas, mulai saya tanam. Dan ini adalah cara saya menanam. Itu kebetulan kemarin ada yang menanyakan kenapa kok tanamnya penggunaan kompos itu kok disimpan di atasnya, apa nggak bahaya gitu. Ada juga yang seperti itu kemarin. Jadi ini monggo disimak, barangkali ini bisa ditiru oleh teman-teman, mungkin ya syukur alhamdulillah gitu kan, bisa manfaat. Jadi untuk teman-teman yang punya umbi rejectan itu lumayan lah, paling tidak kita bisa persiapan untuk musim tanam yang akan datang. Jadi kita punya bibit di sini. Dan ini cara saya pemberian komposnya teman-teman. Jadi saya menggunakannya itu seperti biasa. Jadi berdasarkan pengalaman saya menggunakan kompos itu bukan pada dasarnya. Yang penting tanah gembur. Dan memang ini tanah tidak ada pengolahan khusus. Artinya pH pun ini tanah itu hanya berkisar di angka 2 untuk pH-nya. Jadi saya penggunaan kompos ini saya simpan di atasnya sebetulnya bukan tanpa alasan. Jadi ada alasan karena menurut saya pribadi, teman-teman ya. Untuk kompos ini kenapa disimpan di atas? Karena porang ini kan akarnya di atas, tidak ada akar yang di bawah. Itu asumsi saya, simpel saja gitu. Jadi dengan harapan tujuannya nanti ketika akar terbentuk dia akan menyerap nutrisi yang ada pada kompos ini. Dan memang kebetulan dulu waktu pembuatan atau proses fermentasi saya dulu menggunakan air kelapa juga, terus banyak juga campurannya gitu kan, sehingga mungkin bisa bermanfaat waktu untuk proses pertumbuhan. Jadi di sini ini memang ini saya bagi dua, ada sebagian umbi reject dan nanti memang
ada juga umbi yang memang besar-besar saya tanam di sini, walaupun tidak luas. Ya karena minimnya modal gitu, intinya begitu teman-teman. Minimnya modal sehingga tidak ada pengolahan khusus. Dolomit juga nggak saya kasih ini, tapi ya mudah-mudahan nanti ketika perkembangannya saya bisa mengocor dolomit yang saya larutkan di air itu, biar bagus. Jadi ini kita saling sharing dan mudah-mudahan barangkali ada yang memang sependapat dan bisa ditiru, ya syukur alhamdulillah gitu. Jadi memang kemarin itu ada yang bertanya kenapa kok ada di atas, disimpan di atas, apa tidak berisiko gitu. Jadi di video sebelumnya saya sudah jelaskan juga, sebetulnya risiko atau tidak itu tergantung proses fermentasi pada kompos itu sendiri. Kalau kompos itu memang sudah betul-betul aman, matang, itu insya Allah aman, tidak ada masalah. Jadi ini memang karena hujan juga masih jarang di sini, jadi paling tidak ini nanti bisa agak menahan kelembaban lah, paling tidak itu tujuan saya seperti itu. Karena nanti terbentuk akar itu ada di atas dan kompos lembab gitu teman-teman. Itu tujuan saya. Jadi semoga nanti ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oke teman-teman, tetap semangat ya. Jadi kita tetap ambil langkah-langkah bagaimana caranya untuk mengantisipasi ketika dengan isu-isu yang sekarang ini nanti orang murah gitu kan. Jadi kita harus punya antisipasi, kita harus kreatif ya, tetap semangat tanam, dan kita bisa juga lakukan cara tanam porang itu dengan tumpang sari yang skalanya skala pendek gitu ya. Ini pun demikian, nanti akan saya kasih cabai berapa gitu kan, lumayan ya. Tetap semangat. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menonton sampai habis. Tentunya sangat terima kasih sekali ya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on.